Shalom. Wah, luar biasa. Nanti saya rasa sekali ya bahwa Tuhan hadir di sini. Kenapa saya bilang saya rasa? Karena kalau bicara tentang rasa, Anda tidak perlu sebut nama Yesus, rasanya Yesus sudah terasa. Betul ya? Oh, kurang amin. Jadi kalau bicara rasa, carinya di Yesus. Cuma itu saja sebenarnya. Nama saya benar Muhammad Bezalel Subhan. Sebelumnya namanya Muhammad Subhan. Namanya saja sudah membuat Anda melotot sedikit. Iya, karena saya memang betul dari seberang. Ayah saya itu polisi, jadi termasuk anak kolong juga nih. Terus ayah saya itu Bugis Makassar asli dan Palu juga. Jadi asli Sulawesi. Ibu saya, ibu saya itu ada Manado, ada Ambon. Kalau dari Ambon dia Manu Putih. Ya, kalau dari Manado dia ada Supitnya. Jadi gado-gado. Gado-gado, luar biasa Tuhan ya. Terus ini sudah ada kain kelas ini. Saya mau kasih kesaksian. Tadi saya kesini, saya ditelepon sama bilang bro saya ya, Denny ya. Denny telepon saya, dia kasih tahu Subhan bisa datang ke sini. Saya bilang puji Tuhan ada waktu untuk datang ke sini, dan luar biasa saya melihat banyak hal di sini. Gereja di luar sana harus tahu kayak bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Karena kalau memuji Tuhan itu seperti ini, menyembah Tuhan seperti ini. Jangan salah ya. Kenapa di seberang itu seperti ini? Karena dia menyembah, memuji. Jadi kalau ada yang bilang mari kita puji sembah Tuhan, kalau dari seberang dia datang ke sini dia kaget, dari kok nggak ada yang menyembah. Berarti ada yang harus di upgrade. Sedap. Saya mungkin foto dulu fotonya. Oke. Ini keluarga saya. Jadi sebelah kanan ini kakak saya. Saya ada 4 bersaudara, namanya sini yang satu ini Akmal, yang tengah ini istrinya dia, ya masih di seberang. Dia Kiai, ya dia masih di seberang, dan saya percaya satu orang terima Yesus, seisi rumah diselamatkan. Ya. Saya tidak sebut Isa. Kenapa? Karena Isa di seberang tidak masuk di dalam salib, dia langsung terangkat. Itu dia. Jadi hanya Yesus ya. Sedap itu orang jalanan kalau nggak sedap. Yang samping ini wanita cantik ini istri saya cuma satu, saya tidak mau tambah lagi. Ini ya. Jadi kalau saya tambah bahaya Pak ya. Itu dia, karena di seberang bisa tambah. Itu dia yang tersinggung lah. Jadi ini mama saya, ya, dia masih hidup sampai sekarang, puji Tuhan. Dia sudah terima Yesus. Tapi dia masih tetap di seberang, tapi dia tetap berdoa dalam nama Yesus. Ini adik saya 2 orang. Ini anak. Jadi bisa next. Pasti bingung papa saya yang mana, inilah papa saya. Dia cukup keras mukanya ya. Jadi ini foto saya, yang foto tahun 1991 waktu itu di Palu. Di Palu, beliau ditugaskan di Palu pada saat itu. Ini ya, dia ditugaskan karena dia pindah-pindah. Ya kan, kalau namanya angkatan, kalau komandan bilang pindah, dia pindah. 86 siap, dia pasti gitu. Nah saya juga pindah-pindah mau nggak mau. Nah beliau ini komandan Pasilikrim bagian kriminalitas. Jadi kalau ada yang dibilang anak-anak yang narkoba, beliau nih yang tangkap nih. Ya kan? Nah itu dia. Jadi kalau ini pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi
Beliau yang tangkap. Nah, beliau kenapa tidak ada di gambar tadi? Beliau sudah meninggal. Saya terima Yesus karena laki-laki yang satu ini. Itu dia. Ya. Yesus pakai dia. Jadi waktu saya cerita sedikit, karena saya tanya tadi ke Denny, ini saya mau kasih kesaksian yang mana, tapi saya rangkum sesingkat mungkin karena waktu tidak terlalu banyak. Jadi beliau punya penyakit, mau dibilang seperti orang gila, dia waras. Dibilang seperti orang waras, kayak orang gila. Bingung kan? Beliau ini karena di angkatan dia pegang, ada pegangan, which is ilmu hitam. Ya. Di rumah itu dia taruh kuburan. Ya, kuburan yang buat itu saya. Saya buat kuburan itu dalam rumah. Jadi waktu dibuat kuburan dalam rumah, ya beliau kalau lagi makan ya kasih makan. Lalu dia cari ayam untuk minum, dia punya darah. Nah, beliau suruh cari saya bawa itu. Saya bawa, nanti dia minum tiap malam Jumat sama malam Senin. Nah, itu dia. Kopi 2 harus dibuat. Nah, saya nggak tahu siapa yang minum 1, tapi memang habis juga. Memang kelihatan. Nah, pada saat itu kan saya yang layani papa saya. Jadi waktu berjalannya waktu, nah beliau, efeknya beliau punya ilmu itu, dia menyiksa ibu saya. Siksanya seperti apa? Ya ini diikat tangan seperti ini, terus kaki diikat, terus ditidurin, terus dipukul Pak Bu. Ya, dipukul. Ya, itu karena tumbal sebenarnya. Jadi ibu saya dipukul. Ayah saya lihat ibu saya berbulu. Nah, saya tidak lihat itu. Karena papa saya layani, saya ikuti apa yang dikasih tahu papa saya. Tapi saya lihat, saya sebagai anak kecil pada saat itu, umur 6 tahun, 7 tahun, saya kasihan juga sama mama. Tapi apa papa bilang? Mama sakit. Ya sudah, harus dikeluarkan bulu-bulu dalam tubuhnya dia. Singkat cerita, terjadi satu pemukulan yang cukup parah. Ya itu juga sudah waras sebenarnya, tapi ini parah, itu robek Pak Bu, dari sini sampai sini. Mama saya jadi menganga itu kepalanya. Jadi saya yang bawa ke dokter, akhirnya saya yang botakin mama saya. Mama saya gundul. Makanya kalau saya dia pakai jilbab, dia buka jilbabnya itu, aduh, masih punya bekas itu. Jadi kejadian itu membuat saya punya kerinduan untuk menyembuhkan ayah saya. Saya cari tahu gimana cara menyembuhkan ayah saya. Saya datang ke semuanya Pak. Ke Hindu saya datang, ke Kelenteng saya datang. Saya datang ke Kristen juga loh. Saya datang. Saya pergi ke Apita Kunjung Padang, Selekta sana dekat kuburannya Sunan Kalijaga. Pergi juga Pak. Sampai sana tetap juga uang habis buat beli parfum. Ya, karena kalau masuk harus sini, padahal kuburan di parfumnya. Bikin apa sih sebenarnya? Ya setelah saya tahu kebenaran, baru saya berpikir, oh buta huruf juga saya dulu. Iya itu dia. Jadi singkat cerita, waktu ayah saya proses itu, kita tidak mendapatkan obatnya. Jadi siksaan terus ke ibu saya itu dari tahun 87 Pak, 87, 88 lah itu. Jadi tahun 2007 saya ketemu dengan satu anak namanya David Twaidan, orang Manado. Saya lagi di Senayan waktu itu. Nah dia bilang ke saya, dia bilang harus melalui kamu dulu Subhan, baru si rumah diselamatkan. Itu singkatnya ya, saya ketemu dia. Awalnya saya nggak suka, dia tiba-tiba pengen ngomong, kayaknya ada proses yang kamu pengen cerita ke saya. Saya bilang kurang ajar, lu baru ketemu gue juga. Iya kan, baru ketemu saya, kamu sudah bilang proses, kayak lu nggak punya proses. Nah saya nggak suka Pak pada saat itu. Kalau dibilang kondisi kayak begitu pada saat itu, kita juga parah kan, namanya juga orang Indonesia Timur. Kita nggak ngomong tentang kenakalan, tapi kita ngomong tentang bagaimana kita berubah. Ya kan pada saat itu. Jadi kerinduan, jadi prestasi nakal dengan prestasi sport saya
Itu jalan bareng, saya atlet Pak, atlet basket. Ketemu dengan komunitas di mana saya tidur juga tinggal di Otista 82 tuh, UKAM Ambon lagi. Aduh, papa angkat orang matilah. Iya kan? Jadi satu Pak pada saat itu. Jadi kondisi ayah, saya pengen cari obat, terus lingkungan seperti itu, jadi bahaya nih kepala saya Pak. Jadi petantang-petenteng apalah segala macam pada tahun itu. Singkat cerita, kerinduan ini semakin dalam. Bagaimana ayah saya tidak memukuli ibu saya setiap bulan loh Pak Bu. Ayah saya memukuli ibu saya setiap bulan. Jadi di otak ini sudah di Jakarta cari obatnya papa, itu mikirin mama itu dari tahun 80-an itu sampai 2006 itu masih dipukulin terus Pak. 2007 gimana sama anak? Kami pernah satu keluarga ngobrol satu keluarga, singkat cerita apa? Keluarga bilang gini, bagaimana kalau papa meninggal saja? Lah kita setuju loh. Ya karena kenapa? Karena kondisinya gitu dia. Habis dia pukul mama, dia sendiri dia makan darah, terus habis itu apa? Pernah mama diberangkatkan ke Surabaya, diambil sama angkatan. Saya langsung pergi ke komandannya, dia bilang selamat siang Pak. Saya cabut pangkat bapak. Padahal komandannya dia loh. Saya cabut pangkat bapak karena bapak memberangkatkan istri saya tanpa sepengetahuan saya. Loh, yang gila siapa? Atasan apa dia? Kan beda. Nah ini dia Pak. Jadi singkat cerita, kondisi itulah yang membuat saya sama keluarga memutuskan bahwa sebaiknya papa suntik meninggal aja. Karena kasihan dia juga sadar setelah dia disuntik dengan obat kalau ada dokter di sini mungkin kenal obat Modeket kali ya. Obat Modeket itu obat penenang untuk disuntik di binatang buas. Jadi efeknya tuh gini Pak. Nih, jalan gitu. Nah dia sadar itu. Pada saat dia sadar dia bilang, "Nak, maaf ya papa pukul mama." Dia sadar. Masa setiap bulan kami harus suntikan itu ke papa saya? Nah posisi itu Pak, kerinduan sebagai seorang anak sangat besar pada saat itu. Singkat cerita, saya ketemu dengan anak tadi dan dia kasih tahu, saya 1 minggu mikirin anak ini terus. Kok anak ini ngangeninnya kok apa yang dia bilang bagus ini. Saya juga lagi cari, saya pikir mungkin anaknya ilmunya kuat karena selama ini saya bawa ke tempat ilmu-ilmu Pak, karena dokter bilang dia waras. Coba alternatif, kita coba dukun Pak, sama juga gak bisa sembuh. Mama saya dipukuli juga. Nah begitu anak itu bilang harus melalui kamu baru seisi rumah diselamatkan, saya kan gak ngerti. Saya bilang wah hebat, dia gak perlu ketemu papa saya, dia melalui saya dulu. Berarti ilmunya lebih tinggi dari yang sebelum-sebelumnya, tapi dia masih muda. Saya harus percaya dia Pak pada saat itu. Saya pergi, akhirnya saya percaya anak ini. Dia bilang, saya tanya gimana caranya. Dia bilang saya datang ke rumah kamu saja bro. Dia panggil gitu. Saya bilang oh boleh. Udah datang. Begitu sampai di sana, udah selesai nih Pak Bu. Saya siapkan aqua gelas gitu, aqua gelas sama kemenyan. Kalau dulu kan tempurung pakai gula, iya kan? Nggak tahu nih ada orang-orang pernah begitu juga tuh tidak. Jadi tidak ada kemenyan yang dibeli-beli Pak di toko-toko, tidak. Ini kemenyan tempurung dipakein gula. Jadi tempurung dibakar jadi bara, dia pakai gula, itu wangi. Kalau dulu memang dipakai buat kemenyan, tapi kalau sekarang pakai buat wangian sih nggak apa-apa. Tapi dulu dipakai buat itu. Nah singkat cerita, anak ini bilang ini, ya udah saya berdoa buat kamu Subhan. Saya pegangan tangan putar gitu Pak. Terus dia bilang, terus gimana? Dia bilang udah ucapkan saja apa yang saya katakan. Saya bilang, hah? Segampang itu kamu butuh foto nggak? Dia ketawa Pak. Lu pikir gua dukun? Dia bilang kamu usah Subhan, nyausa katanya. Dia bilang, dia orang Manado kan. Dia bilang nyausa katanya. Terus udah tahan gitu. Saya wah ini anak ilmu dia tinggi juga ya. Jadi ilmu terus Pak di kepala ini Pak. Dia pegang tangan, dia langsung bilang, Tuhan terima kasih, dombamu
yang hilang sudah datang lagi. Saya nggak bilang amin pada saat itu, Pak. Saya bilang kurang ajar anak ini. Dia bilang saya binatang. Lo kan nggak tahu, Pak. Saya kan nggak tahu pada saat itu kan. Saya nggak tahu. Dia bilang saya binatang. Saya bilang wah. Tapi mungkin. Bukan yang satunya. Ini bro, ini lihat kesembuhannya dia. Ini air, Pak. Lihat, kayak air putih. Kami nyanyi, saya ambil video ini, saya nyanyi, Pak. Kami puji Tuhan terus. Sampai datang untuk lihat dia dance. Dia sembuh, Pak. Ini, Pak, dia udah sembuh. Dia jalan sama saya. Ini dia dance. Dia udah sembuh, Pak. Ini dia. Untuk dance, dia pakai flag untuk memuji dan sembah Yesus. Ini portokan di badannya. Portokan di badannya, udah Pak. Portokan di badannya tadi itu 10 bulan diangkat, Pak. Dokter bilang 5 tahun diangkat, tapi Tuhan bilang 10 bulan saja. Ada pesan yang Tuhan sampaikan buat kami untuk disampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu dan seluruh hamba Tuhan. Pesan ini bilang seperti ini: apa yang masih berharga di dalam mata bapak ibu, itu yang Tuhan mau ambil, termasuk anaknya ibu sendiri atau bapak sendiri. Karena Tuhan Yesus mau kasih tahu ada yang lebih berharga. Siapa itu? Yesus itu sendiri. Karena dia yang lebih sayang anak bapak, anak ibu, bapak dan ibu. Yesus yang paling utama. Tuhan Yesus berkata.